Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Meski erat dikaitkan dengan isu kekuasaan dan batas usia, pasangan Prabowo Gibran akhirnya datang ke KPU di hari terakhir pendaftaran Pilpres. 2 tahun menjadi misteri, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akhirnya terkuak. Benarkah suami korban adalah pelakunya? Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Paten enggak wakil presiden kita. Indonesia maju. Tepat di hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024, dengan gagah Prabowo dan Gibran mendatangi KPU bersama Koalisi Indonesia Maju. Iring-iringan bahkan menggunakan kendaraan taktis maung milik PT Pindad. Didampingi seluruh ketua umum partai politik pengusung, berkas persyaratan pendaftaran diserahkan ke Ketua KPU. Dan kami siap untuk maju di hadapan rakyat Indonesia dengan membawa program kita, membawa visi kita, membawa strategi kita untuk melanjutkan pembangunan. KPU pun menyatakan berkas syarat pendaftaran telah lengkap. Dan berdasarkan informasi dari tim di Kesekjenan KPU, melalui silon, dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap. Proses pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 telah selesai. Dalam deklarasi di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Gibran menggoda Prabowo agar tetap tenang. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Godaan ini dinilai seperti menegaskan jika dirinya lah faktor penentu kemenangan Prabowo. Ada kesan bahwa Pak Prabowo tidak mungkin menang kalau tidak ada Mas Gibran, dan suka atau tidak dalam konteks ayahnya masih berkuasa, variabel kekuasaan yang dimiliki oleh Mas Gibran itulah yang mungkin dianggap sebagai faktor pemenang. Itu yang menyebabkan pertanyaan mengenai Pak Jokowi mendukung siapa berakhir anti klimaks menjadi isu terkait pelanggaran kekuasaan. Atas pidatonya untuk kita semuanya sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan tentu saja dengan tadi sudah disampaikan ya, kita semuanya siap untuk menjemput kemenangan Indonesia Maju. Capres dan juga Capres 2024 Prabowo Gibran pada pemilu 2024 nanti. Bagaimana? Enggak salah pilihan aku. Paten enggak wakil presiden kita? Terlalu muda enggak? Gue terlalu tua enggak? Kekuasaan dan usia belakangan menjadi isu yang erat dikaitkan dengan pasangan Prabowo Gibran. Karena pencalonan pasangan ini terjadi setelah MK membuka jalan terkait batas usia minimal 40 tahun dan menolak batas usia maksimal 70 tahun. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
saya harus hilang gitu. Bukan kecelakaan, mungkin kalau kecelakaan lebih ini ya, lebih legowo gitu kan. Nasib malang dialami seorang perempuan di Kota Baru, Jambi. Niat hati ingin berobat jantung di RS Abdul Manap, namun malah berujung kaki kanannya diamputasi. Padahal saat berobat, tidak ada keluhan sakit pada kakinya. Namun sehari setelah disuntik, Nur Hayati justru merasakan kakinya sakit dan bengkak. Saat dikonsultasikan, dokter menyebut rasa sakit ini adalah efek dari suntikan. 6 hari berlalu, rasa sakit tak kunjung membaik. Korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Raden Matahir, Jambi. Dalam pemeriksaan ternyata ditemukan penyumbatan darah di kaki hingga harus diamputasi. Ternyata kaki saya harus hilang gitu. Bukan kecelakaan, mungkin kalau kecelakaan lebih ini ya, lebih legowo gitu kan. Ini ternyata karena resepsi dokternya bilang nggak apa-apa, jadi ya itu tadi ya, saya nggak bisa terimanya karena dokter bilang ini efek samping suntik sama nggak apa-apa itu tadi. Pihak Rumah Sakit Abdul Manap membantah ada kesalahan prosedur saat pemberian injeksi. Menurut pihak rumah sakit, injeksi ini diberikan atas pertimbangan karena korban memiliki penyakit rematik jantung sejak tahun 2012 serta riwayat kelainan katup. Di Matahir sendiri dirawat sekitar 1 minggu baru Matahir memutuskan untuk amputasi. Kemudian dokter Kemas ya sudah menjelaskan ke pasien dan keluarga kalau penyakit di kakinya tidak ada hubungan dengan suntikan benzathine. Ya, dokter pembuluh darah yang ada di Matahir. Tapi pasien dan keluarganya tidak percaya dan dianggap itu melindungi Abdul Manap. Ini dokter Matahir yang ngomong. Dampak amputasi kaki, korban tidak bisa bekerja dan berjualan lagi, lantaran kondisinya masih lemas dan tak bisa berjalan. Korban juga masih harus mendapatkan perawatan intensif. Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya diperiksa penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya. Selama 10 jam, Firly diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari seluruh materi pemeriksaan, polisi juga menyinggung terkait foto di lapangan bulu tangkis. Terkait dengan foto yang beredar juga menjadi bagian dari materi penyidikan yang kita lakukan. Membenarkan. Sekira bulan Maret 2022. Nanti apabila masih diperlukan keterangan tambahan lainnya, kita dari tim penyidik akan menschedulekan pemanggilan kepada saksi MB untuk kembali dimintai keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi. Padahal Firly sempat membantah bahwa pertemuan ini terjadi sebelum Syahrul masuk dalam daftar orang yang berperkara. Proses ini rangkaiannya dalam rangka proses penyidikan ya, yang tentunya masih berlangsung dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 2 tempat. Ini kan masih rangkaian proses penyidikan dan tentunya untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti ya, yang tentunya dengan bukti itu nantinya akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani atau terjadi. 2 bulan berselang, 54 saksi telah diperiksa. Namun, polisi belum juga menetapkan tersangka.
Dua pria tak dikenal ini menjadi bulan-bulanan masa saat mencoba mencopet di tengah kerumunan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Ini manusia ya. Juru parkir ini tiba-tiba mengamuk dan mencoba menyerang seorang pengendara ojek daring di Jalan Sisinga, Mangaraja, Medan. Diduga karena pengendara ojek tidak membayar parkir. Pelaku bahkan membawa martil untuk menakuti pengendara ojek. Pelaku telah diciduk polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku disangkakan pasal pengancaman. Aksi demo mahasiswa menuntut pencairan beasiswa di kantor Bupati Pinrang ini diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong terjadi dengan petugas keamanan saat mahasiswa memaksa masuk ke halaman kantor Bupati. Pasca demo, pihak pemerintah terkait berjanji untuk memberikan solusi atas tuntutan pencairan beasiswa. Jangan pukul, Pol. Jangan dipukul. Jangan dipukulin, Ji. Dua pelaku begal yang beraksi di Jalan Raya Pondok Duta Cimanggis, Kota Depok, babak belur setelah ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. HP-nya mana dia? HP-nya dah. Usai membacoki korban, pelaku sempat melarikan diri. Upaya kedua pelaku melarikan diri terhenti setelah motor yang dikendarai menabrak mobil. Sabar. Bacok orang nggak sabar. Lu mau kosirin yang di mana tadi tuh? Nih. Jangan cendang Panganan cendang Nih cendang lu. Perampok di tempat penukaran mata uang asing ini tak dapat berkutik saat diamankan warga dan polisi. Korban nyaris dibakar hidup-hidup karena disiram bensin oleh pelaku. Namun korban melawan dengan menyiram kuah sayur ke korek pelaku. Sudah, Pak. Bikin urusan sama Bali aja. Tidak boleh saling menyerang, Pak ya. Dua WNA asal Australia dikeroyok oleh petugas keamanan dan warga sekitar hingga mengalami luka lebam. Petugas keamanan mengaku mendapat penganiayaan terlebih dahulu. Polisi menyebut kasus ini dalam pemeriksaan dan akan memintai keterangan kedua belah pihak agar tidak terulang lagi. Sabar, tahan. Udah. Keributan ini terjadi akibat arogansi salah seorang penumpang yang akan masuk KRL, bersenggolan dengan penumpang dari dalam. Udah. Pelaku dan korban sempat dilerai petugas keamanan, namun pelaku justru bersitegang dengan petugas keamanan. Walau petugas keamanan sudah memperingatkan, namun pelaku tetap bersikap arogan. Turunin, Pak. Turunin. Hujan deras disertai angin kencang sempat terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bogor hingga membuat atap rumah beterbangan dan pohon tumbang. Petugas pemadam kebakaran turun ke lokasi untuk mengevakuasi pohon yang tumbang ke jalan hingga sempat membuat kemacetan panjang.
Dua pria tak dikenal ini menjadi bulan-bulanan masa saat mencoba mencopet di tengah kerumunan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Aksi pencopetan ini terjadi saat masa mengantar Prabowo Gibran untuk mendaftar Pilpres ke KPU. Pelaku akhirnya diamankan ke Polsek Metro Menteng. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak 6 orang diduga akibat belum mahir mengemudi. Akibat tabrakan di Tanjung Duren ini, 1 orang tewas. Sopir dan mobil telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Para wisatawan di jembatan kaca De Geong teriak histeris setelah 2 pengunjung terjatuh dari ketinggian 15 meter. Akibat peristiwa ini, 1 korban meninggal dunia. Peristiwa ini bermula saat 4 orang berdiri di atas kaca yang retak. Kini polisi tengah memeriksa saksi dan pengelola wisata. Saat ini wahana ditutup untuk penyelidikan. Dua tahun berlalu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Saya tidak kenal sama Danu. Anak-anak pun tidak kenal sama Danu. Dua tahun berlalu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan korban, mendatangi polisi dan menguak kronologi pembunuhan serta menyebutkan siapa saja yang terlibat. Danu tak menutupi bahwa ia juga menjadi salah satu pelaku. Dengan pengakuannya ini, Danu meminta untuk jadi justice kolaborator. Menyampaikan terkait dengan inisiasi untuk menjadi justice kolaborasi. Tetapi dari pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 19 September sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara D ini dan memang sudah ada pengakuan di dalamnya. Jadi atau sudah ada hasil keterangan yang memberikan data bahwa memang kejadiannya tentang siapa-siapa pelaku. Ditetapkan sebagai tersangka, istri kedua Yosep, suami tersangka pembunuhan Subang, mengaku menyangkal tuduhan yang diarahkan Danu kepadanya. Mimin bahkan mengaku tidak mengenal Danu. Segala tudingan yang dituduhkan oleh Danu itu nggak benar. Itu bohong. Saya tidak kenal sama Danu. Anak-anak pun tidak kenal sama Danu. Setali 3 uang dengan istri mudanya, Yosep Hidayat, yang juga suami korban, pun tak mengakui terlibat dalam pembunuhan itu. Bahkan saat istrinya dimakamkan, Yosep tampak begitu terpukul ditinggal orang tersayang. Yosep bahkan meminta kasus pembunuhan istri dan anaknya dapat segera terungkap. Namun siapa sangka, setelah 2 tahun lebih kasus ini berjalan, polisi menetapkan suami korban sendiri sebagai tersangka. Kasus ini menambah panjang daftar kekerasan hingga pembunuhan terhadap wanita. Sejak Januari 2023 hingga saat ini, wanita menjadi korban terbanyak dibanding pria. Wanita di dalam rumah tangga menjadi korban terbanyak. Dalam kasus pembunuhan Subang, tersangka Danu bersaksi Yosef pernah mengeluh padanya karena tak lagi mengelola yayasan, serta tidak lagi mendapat uang dari Tuti dan Amel. Namun kasus suami bunuh istri tak melulu karena motif ekonomi. Oke, mantap. Pada awal September lalu, polisi menangkap seorang pria yang tega menghabisi nyawa sang istri dan membuang jasadnya ke saluran air.
Mirisnya, aksi keji pelaku dibantu 2 orang anaknya yang masih di bawah umur. Motif pembunuhan ini karena sakit hati, lantaran korban kerap berkata kasar pada pelaku dan kedua anaknya. Polisi juga mengungkapkan bahwa pelaku sebelumnya telah merencanakan pembunuhan ini dengan meracuni korban, namun upaya ini tidak berhasil. Akibat perbuatan ini, ayah dan kedua anaknya kini mendekam di balik jeruji besi Polres Dumai. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana mati. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang suami tega membunuh istrinya setelah sempat terlibat cekcok yang dipicu faktor ekonomi. Pelaku yang emosi dan sakit hati kemudian menganiaya dan membunuh korban. Usai menghabisi nyawa sang istri, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolsek Cikarang Barat. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Seorang perempuan ditemukan tewas di dalam rumahnya di Desa Imbanagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, pelaku sempat mengaku korban meninggal akibat hipertensi lalu jatuh di kamar mandi. Namun, polisi menduga ada kekerasan dalam rumah tangga karena ditemukan sejumlah luka di muka dan leher korban. Dalam rekonstruksi, pelaku mengaku sebelum menganiaya, ia dan istri sirinya itu sempat cekcok karena uang hasil parkir sebanyak Rp100.000 yang didapat hari itu. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.